Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dengan NIM 180-240-5024. Program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Pelopo. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester yang diberikan oleh Dr. Marlina Bakri SPD MPD. Pertanyaannya yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengolahan dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Divisi HR yang mengelola manajemen sumber daya manusia ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan saran hukum serta pengawasan dan manajemen talenta. Pertanyaan yang kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan dan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Langkah pertama itu peramalan terkait penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Pada tahap ini, HR manajer harus memastikan beberapa jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi di area mana dalam organisasi yang perlu penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Ada 3 langkah yang harus diperhatikan dalam tahap peramalan ini, yakni sebagai berikut. Itu 1. Penentuan permintaan tenaga kerja. Kedua, penentuan penawaran tenaga kerja. 3. Penentuan penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Tahap 2 yaitu penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Tahap kedua dalam perencanaan sumber daya manusia adalah penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Tujuan dari penentuan tujuan kuantitatif yang spesifik adalah untuk memfokuskan perhatian kepada masalah dan menyediakan contoh menentukan keberhasilan dari suatu program. Tahap ketiga yaitu penerapan program dan evaluasi. Tahap akhir dari proses perencanaan sumber daya manusia adalah mengevaluasikan hasil. Pada tahap ini, organisasi perlu memeriksa apakah perusahaan sudah berhasil menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Tujuan perencanaan yaitu setiap kegiatan organisasi adalah mencapai tujuan perlu perencanaan yang matang sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut disesuaikan menurut bidang-bidang yang akan dicapai. Albert Silahi pada tahun 1987 menjelaskan bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Itu perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Perencanaan memberikan pengarahan kepada administrator maupun non-administrator. Selanjutnya, perencanaan juga dapat menghindari atau setidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan. Perencanaan menetapkan tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Fungsi-fungsi perencanaan selain dengan apa yang dikemukakan di atas, maka perlu diketahui fungsi-fungsi dari planning itu sendiri, yaitu menentukan titik tolak dan tujuan usaha.
tujuan adalah sesuai yang ingin dicapai sehingga merupakan sasaran, sedangkan perencanaan adalah alat untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap usaha yang baik harus memiliki titik tolak, landasan atau tujuannya. Misalnya seseorang ingin pergi dari Bandung ke Surabaya naik kereta landasan dan tujuan naik kereta api. Di sini Surabaya merupakan tujuan, sedangkan kereta api merupakan perencanaan atau alat mencapai sarana tersebut. Selanjutnya, memberikan pedoman atau pegangan dan arah. Suatu perusahaan harus mengadakan perencanaan apabila hendak mencapai suatu tujuan. Tanpa perencanaan, suatu perusahaan tidak akan memiliki pedoman, pegangan dan arahan dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya. Misalnya, seorang pilot terbang melintasi samudera tanpa mengetahui apakah ia ingin menuju ke Inggris, Belanda, atau Australia, maka ia akan berada di dalam ketidakpastian. Selanjutnya itu mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan material. Dalam menetapkan alternatif dan perencanaan, kita harus mampu menilai apakah alternatif yang dikemukakan realitas atau tidak, atau dengan kata lain, apakah masih dalam batas kemampuan kita serta dapat mencapai tujuan yang kita tetapkan. Misalnya itu, suatu perusahaan menetapkan tujuan bahwa omset penjualan untuk tahun yang akan datang dinaikkan sebanyak 10%. Untuk itu ditetapkan alternatif media promosi antara lain radio, majalah dan surat kabar. Selanjutnya itu memudahkan pengawasan. Dengan adanya planning kita dapat mengetahui penyelewangan yang terjadi karena planning merupakan pedoman dan patokan dan melakukan suatu usaha. Agar dapat membuat perencanaan yang baik, maka manajer memerlukan data-data yang lengkap, dapat dipercaya serta aktual. Kemampuan evaluasi yang teratur. Dengan adanya planning kita dapat mengetahui apakah usaha yang akan dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak terjadi under planning dan over planning. Sebagai koordinasi, perencanaan dalam suatu perusahaan kadang-kadang begitu kompleks karena untuk perencanaan tersebut meliputi berbagai bidang di mana tanpa koordinasi yang baik dapat menimbulkan benturan-benturan yang akibatnya dapat cukup parah. Dapat kita misalkan perjalanan suatu kereta api yang dengan tanpa adanya koordinasi yang baik kemungkinan akan terjadi tabrakan atau harus menunggu terlalu lama pada simpang-simpangan. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan rekrutmen? Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan jumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Proses rekrutmen pada umumnya proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan tahap yang hampir sama. Berikut alur proses rekrutmen yang sering digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Saat itu sourcing proses pengadaan adalah proses menarik pelamar yang memenuhi kebutuhan yang melalui sumber yang tersedia. Metode yang umum digunakan adalah sumber daya internal dan eksternal untuk menarik pelamar. Ada berbagai pilihan: surat langsung, bursa kerja, headhunter. Yang kedua itu selection process. Proses seleksi adalah proses penyaringan pelamar untuk kandidat yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Berikut ini beberapa opsi untuk proses seleksi. Ada 3, yaitu psikometri, tes psikologis, wawancara psikologi,
teknis. Tes keterampilan manajer user proses. Pertanyaan kelima itu pengertian seleksi. Menurut Samsudin, pengertian seleksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan individu atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan serta memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang tersedia. Langkah dalam proses seleksi yaitu 1. Proses penyeleksian surat lamaran. Penyeleksian surat lamaran itu bertujuan untuk memilih surat lamaran serta mengelompokkannya berdasarkan dari surat lamaran yang memenuhi persyaratan dan juga surat lamaran yang tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya itu mengisi belangko lamaran. Setiap pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan dipanggil maka harus mengisi formulir atau belangko lamaran yang disediakan perusahaan. Belangko ini biasanya berisi tentang data lengkap dan dari pelamar seperti pengalaman kerja atau gaji yang diinginkan mereka. Yang ketiga itu memeriksa referensi pelamar. Pada proses ini maka perusahaan akan meneliti siapa referensi pelamar, dipercaya atau tidak untuk memberikan informasi tentang sikap, perilaku, pengalaman kerja dan beberapa hal yang dianggap penting dari pelamar. Yang keempat itu wawancara pendahuluan. Wawancara pendahuluan ini biasanya dilakukan oleh tim penyeleksian perusahaan dengan mengadakan wawancara yang formal dan secara mendalam. Dan terakhir, tes penerimaan. Tes penerimaan ini merupakan proses dalam mencari data karyawan yang akan disesuaikan dengan standarisasi jabatan atau pekerjaan yang ditawarkan kepada pelamar. Yang keenam, plemen, induksi dan orientasi. Penempatan, orientasi dan induksi karyawan. Penempatan karyawan. Penempatan karyawan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Dengan demikian calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan yang bersangkutan. Orientasi karyawan. Orientasi atau perkenalan bagi setiap karyawan baru harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lain pada perusahaan itu. Pertanyaan ketujuh itu pegawai sebagai aset berharga perusahaan. Karyawan adalah salah satu aset terpenting bagi perusahaan. Dengan kepuasan dari karyawan terhadap perusahaan tidak menutup kemungkinan bagi karyawan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Tak hanya itu, karyawan juga memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis perusahaan seperti meningkatnya daya saing perusahaan. Setiap karyawan memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, memberikan inovasi baru. Perusahaan terkadang mengalami jalan buntu ketika ingin mengembangkan bisnisnya. Disinilah peran penting seorang karyawan. Dengan kreativitas karyawan, perusahaan dapat membuat inovasi dalam bisnisnya yang tentunya akan mengaruhi keberlangsungan dan juga berkembang bisnis. Ketiga, menjaga citra perusahaan. Karyawan sangat berpengaruh dalam menjalin hubungan antara pihak internal maupun eksternal. Dengan adanya hubungan baik yang dijalin antara karyawan dan pihak lain, perusahaan akan mendapat citra yang baik juga dari pihak-pihak tersebut. Pertanyaan ke-8 itu ruang lingkup manajer karir. Secara luas, manajemen karir meliputi seluruh kegiatan yang bekerja dengan pekerjaan pegawai. Ini
dimulai dari proses penarikan atau rekrutmen pegawai, pendapatan pegawai, pengembangan pegawai, dan berakhir pada pemberhentian pegawai. Sistem penelitian kerja dapat memberikan motivasi pada setiap karyawan untuk berprestasi dalam setiap bidangnya. Melalui sistem ini, maka penilaian perusahaan terhadap sumber daya manusia akan lebih objektif dan layak untuk dipromosikan. Hal ini berimbas pada meningkatnya kinerja seiring bertambah baiknya prestasi kerja dan dapat berguna bagi penetapan gaji. Macam-macam penilaian kinerja karyawan. Ada satu itu rating scale, merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menilai kinerja karyawan pada masa lalu, di mana penelitian kinerja dilakukan oleh atasan atau manajer yang bersangkutan. Metode ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian 2 suatu daftar karakteristik bidang ataupun perilaku yang akan dinilai, dan bagian skala. Dalam penilaian, metode meliputi faktor kejujuran, kerajinan, ketekunan, sikap, kerjasama, kepemimpinan, kecermatan, kesetiaan, dan kerapian. 2 itu checklist. Metode ini hampir sama dengan rating skill dengan memberikan pertanyaan yang berupa lembar pertanyaan atau formulir, tetapi pertanyaan diberi bobot untuk mengkulkasi penilaian kinerja pegawai. Metode ini dijadikan gambaran hasil kerja karyawan yang akurat. Prinsip formulir isian yang berdasarkan nama karyawan, bagian di mana karyawan bekerja, nama dan jabatan penilai, faktor yang dinilai dengan sorotan perhatian terutama ditunjukkan pada aspek kriteria dalam mengukur keberhasilan seorang penyelesaian tugas. 3 itu background choice merupakan berbentuk presentasi yang sudah ditentukan dari karyawan ditempatkan dalam kategori kerja. Dalam metode ini mengandung pernyataan baik bersifat positif maupun negatif tentang pegawai yang dinilai. Pernyataan tersebut berbagai faktor seperti kemampuan belajar, prestasi kerja, orientasi masa datang. Self appraisal merupakan penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan kerja yang perlu diperbaiki. Prinsip pengenalan ciri-ciri positif dan negatif yang terdapat di dalam diri seseorang merupakan dorongan kuat baginya untuk lebih meningkatkan kemampuan kerja. Kedua, mengemen by objektif adalah suatu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan atau sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. 3. Penilaian berdasarkan psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli psikologi untuk mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual, motivasi, dan lain-lain bersifat psikologis. 4 itu assessment center merupakan penilaian yang dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilaian untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Sekian dari video saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.